Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlangga Adi dengan NPM 1921020076. Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, semester 8. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI. Langsung saja materi yang akan saya bawakan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Dan sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan bahwa di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah, sebagaimana telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Dan menurut Khaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukumnya suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti ini adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah. Dan pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Dan perkembangan hukum Islam di Indonesia ialah pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Dan hukum nasional tersebut melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem, yaitu eksis living law di Indonesia dan sistem hukum adat Islam dan Barat atau Belanda, dan serta bahan bakunya ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tata hukum nasional Indonesia mengandung ciri berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum nasional etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama, dan sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi dan bersifat rasional, serta mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah dan nilai. Dan terakhir, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Dan perkembangan hukum di Indonesia ialah sarana dan prasarana. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di negara Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara berbentuk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Dan sebagaimana sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum ialah mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicakup, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatannya yang diperlakukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.